Hari ini Minggu 8 Juni 2025 tepat pukul 18.00 sampai dengan 18.2959 ya. Hari ini yang dibahas itu ada 4. Ini 1 perdata, 2 perdana, 3 pidana, 4 pidata. Ya. Yang dibahas perdata dulu 27,5 tahun ya. Jadi ini saya buatkan khusus untuk kepolisian ya. Satu ini aja, satu ukuran dengan kartu nama cukup ya. Nah, semakin cerdas seseorang itu semakin padat ya, bukan semakin melebar tapi semakin padat ya, itu di situ. Dan salah satu yang membedakan manusia dengan hewan adalah hewan itu berbicara dengan mulut ya. Kalau manusia berbicara dengan tulisan ya. Jadi penyidikan itu hanya membuktikan sila kedua daripada Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Peradaban itu artinya manusia mengenal tulisan. Kalau nggak pakai tulisan, cuma ngobrol tok, ya itu nanti kayak si Hendri Tanotolol itu, Vice President Toyota Astra Motor itu, si bedes transgender itu, bedes. Kenapa disebut bedes? Karena pakai H itu berarti setengah manusia, setengah bedes, sih nggak pakai H itu. Ya nek bedes nggak pakai H itu yang di hutan itu. Jadi ngertinya cuma mangan turu ngencuk itu tok. Ya suka Hendri Tanotolol itu. Ya. Nah ini termasuk Riko Torik Maulana Syalani termasuk muridnya daripada Hendri Tanotolol itu. Ya iki. Ini orangnya Bank Mandiri ya. Rikontol iki, colok rikontol ae ya. Nah, ini saya buatkan untuk kepolisian, kemudian untuk semuanya iki, termasuk pemenang yang katanya Riko ono pemenangnya ya, terus saya nggak tahu pemenangnya itu siapa ya. Itu kan urusannya Riko. Saya tidak pernah menjual kok. Kalau ada hutang di Bank Mandiri ya mesti dilunasi. Nek gak kuat ya apa ya dicicil. Rekonstruksi, bukan dilelang. Kalau lelang itu adalah ide daripada yang mengundang lelang itu adalah Riko, jadi segala resikonya ya enggak urusannya Riko ya. Ini perdata dulu, diberesin perdatanya dulu ya. Nah, ini ada berapa ini? 5 kondisi ya. A, B, C, D, E. Ya, 5 kondisi. Ya toh. Algoritmanya ada 4. Ya. Lain ini sub algoritma. Kondisi pertama itu kalau Bank Mandiri menang, Riko menang, yaitu kondisi A. Maka algoritma 1 berjalan, yaitu ada penggugatnya Mister sebagai wakil daripada PT Lik Motor. Mister ini putra mahkotanya PT Lik Motor. Ngerti enggak? Mosok anake putra mahkota kok anak itu lah koyo adik-adik ae, koyo kiri ae, koyo hewan ae anak. Putra mahkota. Manusia, yang membedakan manusia dengan hewan tuh makhluk manusia punya putra mahkota. Putra mahkotanya Lik Motor mosok dilelang ya toh, cuma 2,9 M. Ngisi-ngisini ae. Duit apa sih 2,9 M itu? Gacuk. Kayak kiri ae. Wis iku ya. Nah, A1. Jika Riko menang, maka akan ada penggugatnya. Mister ini mewakili Lik Motor. Ya toh. Maka kondisi B yang sekarang berjalan ini kondisi B ya toh, ada penggugatnya. Setelah ada penggugatnya pasti ada 2 kondisi algoritma kedua ini ya toh. Ada kondisi Riko menang, ada kondisi Riko kalah. Jika menang maka balik lagi ke algoritma A1, akan ada penggugat lagi. Terus muter terus sih sampai 27,5 tahun ya ke depan. Sampai Senin 6 Januari 2053 90000 sampai dengan 95959. Ini muter terus iki. Lah, jika Riko kalah, maka ke kondisi C, yaitu ada penggugat terus ternyata diputus Riko kalah, yaitu maka yang terjadi algoritma sub algoritma yang kedua. Ini algoritma sub algoritma yang pertama menang, sub algoritma kedua Riko kalah ya. Nek Riko kalah, ini ada 2 juga yang bisa ditempuh. Bisa banding, Riko bisa banding, atau SHM Misternya kembali, ya toh.
SI Mister itu rumah yang di Sakura Regency itu balik. Ya, itu di situ. Nah, ini kondisi C, ini kondisi D, ini kondisi E. Ya toh. Banding. Ya toh. Yang dimau itu berhenti di kondisi D. Jadi kondisi D3 kondisi D algoritma 3 minus 2 ini adalah yang diidamkan, yaitu yang harus terjadi. Tapi jika ini banding 3 minus 1 banding, maka akan kembali lagi ke kondisi menang lagi, yaitu bisa menang, bisa kalah. Banding kan, Riko nek banding kan bisa menang, bisa kalah. Jika menang ke algoritma 4 minus 1, jika kalah balik lagi 4 minus 2, kondisi kalah, tinggal kondisi Riko kalah, tinggal mau 3 minus 2 atau 3 minus 1. Gitu loh. Gitu loh ya. Jadi jalan terus, pokoknya nek kalah itu nomor 2. Jadi ini kalah penggugat, nek misalnya Riko kalah masuk ke 2. Ini kalah masuk ke 2. Ya toh, ini kalah masuk ke 2. Nek 1 iki menang gitu toh. Kalau Riko banding terus menang, ya toh. Yo balik lagi ono penggugatnya Mister lagi. Terus kuat-kuatan sampai sapa sing geblak dhisik ngono tok lho. Ya ini munyer terus sampai 27 setengah tahun ke depan. Ya, wis kok gini-gini ki gampang, Pak. Ya toh. Mosok ngene iki perlu diterangno karo pengacara ya enggak usah. Belajar sendiri, dijelasin semuanya, beres wisan. Ya, enggak usah ijazah-ijazahan, enggak usah ijazah apa lulusan Universitas Hukum enggak usah, ya toh. Enggak usah lulusan jurusan hukum enggak usah iki. Kok Universitas Hukum? Lulusan jurusan hukum enggak usah. Ngene ae kok. Cuman cukup tanya pengacara, oh gini-gini kabeh, ujung-ujungnya muter-muter gini tok, wis. Jadi ada 5 kondisi, ya toh. Kemudian ada 4 algoritma. Ya toh, sub algoritmanya ada 3. Iki 1, yaitu ini 2, ini 3 sub algoritmanya. Wis gitu tok digembok nek kene terus ya. Jadi ini seperti permainannya Gokes sama Magnus Carlsen iku. Adu catur nek kene tok. Ya toh, sampai terus iki Riko kalah terus mari gitu. Ya wis kalah wis, dikembalikan. Nah, lelangnya dibatalkan. Beres ya toh. Mari wisan. Nek kayak gitu ya terus-terusan. Wis itu dulu yang perlu saya bahas ya. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Jadi kalau sudah dibuatin gini maka bisa di-sharingkan dan bisa diulang-ulang terus gitu loh. Jadi jangan ngikuti kayak Hendri Tano Tolol itu. Meeting, ngobrol, tapi gak ono tulisane, cuma meeting ngobrol tok, ya toh. Gitu tok. Gak ada selesainya. Jadi ya selesai tapi gak akhir-akhir. Ya. Tapi kalau sudah dibuatin gini, bukannya terus habis gitu sombong terus tidak mau ketemuan, bukan, ya toh. Tapi jika saya mengikuti misalnya ini ya toh, kono nyelokno polisi atau apa terus mari gitu ngobrol di penyidik itu kan bisa keberpihakan ya toh. Seakan-akan memihak ke korban tapi keberpihakannya ke kepentingan. Bisa itu seperti itu kalau oknum ya. Tapi kalau sudah dibuatin gini itu kan enak. Ngomong ke pemenang lelang bisa, ngomong ke Riko bisa, ngomong ke penyidik bisa, ya toh. Jadi 10 menit dibuat untuk selamanya sampai 27,5 tahun. Itu berarti cerdas ya toh, efektif dan efisien. Efektif itu tepat sasaran, efisien itu waktunya cepat. Gak suwe-suwe, kudu lunga nang kono dhisik transportasi ngobrol nanti ngelawan gak dianggap repot wis. Gitu aja ya. Makasih.